Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia dengan jembatan keledai adalah elektrismia knapo karet anoks, yang artinya adalah sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Ada persamaan dan perbedaan mendasar antara sel volta dan sel elektrolisis. Persamaannya adalah sama-sama di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Namun untuk perbedaannya, jika sel volta mengubah energi kimia menjadi listrik, pada sel elektrolisis energi listrik diubah menjadi energi kimia atau melalui reaksi redoks. Kemudian katoda pada sel elektrolisis bermuatan negatif, sedangkan pada sel volta bermuatan positif. Kemudian anoda sel elektrolisis bermuatan positif, sedangkan pada sel volta bermuatan negatif. Baik, kita lihat rangkaian sel elektrolisis. Dalam rangkaian sel elektrolisis, yang kita lihat adalah ada sebuah wadah yang di dalamnya adalah larutan elektrolit. Kemudian ke dalam wadah tersebut dimasukkan dua buah elektroda, yang satu bertindak sebagai anoda dan yang lain bertindak sebagai katoda. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik. Jadi arus listrik tersedia untuk mengalirkan elektron, kemudian elektron akan mengalir menuju katoda. Ya, kemudian terjadilah reaksi redoks atau reaksi kimia di dalam larutan ini. Elektroda yang bermuatan negatif dan merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, biasanya spesi yang mengalami reaksi-reaksi reduksi di katoda adalah spesi yang potensial reduksinya paling besar. Nah, di sekitar katode terdapat ion negatif dari berbagai macam senyawa atau logam. Nah, reaksi di katoda sangat bergantung sekali pada jenis kation dalam larutan. Jika kation berasal dari logam-logam aktif seperti dari golongan 1A, 2A, dan 3A, yaitu logam yang potensial standar reduksinya lebih kecil daripada air, maka air yang akan tereduksi. Sedangkan jika ion negatifnya berasal dari asam, maka yang tereduksi adalah H+. Kemudian jika logam lain yang bukan merupakan logam aktif, maka yang tereduksi adalah logam itu sendiri. Nah, reaksi di anoda. Anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan anoda adalah elektroda yang bermuatan positif. Nah, ada dua jenis anoda, yaitu inert, yaitu yang berasal dari grafit atau karbon dan platina, dan elektroda aktif, yaitu berasal dari logam-logam lain. Nah, elektroda negatif tidak mungkin ikut bereaksi selama elektrolisis karena logam tidak ada kecenderungan menyerap elektron membentuk ion negatif. Akan tetapi, elektroda positif atau anoda mungkin saja ikut bereaksi, melepas elektron dan mengalami reaksi oksidasi, kecuali jika anodanya terbuat dari PT atau AU, platina atau emas. Pada umumnya, logam mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada air atau anion sisa asam. Oleh karena itu,
Jika anoda tidak terbuat dari PT, AU atau grafit, maka anoda itu akan teroksidasi. Jadi jika anoda itu berasal dari logam lain yang bukan berasal dari grafit, platina atau AU, maka biasanya yang teroksidasi adalah logamnya. Sedangkan jika anodanya terbuat dari grafit, platina atau emas, maka di sekitar anoda ada ion negatif dari, jika dia berasal dari basa, maka yang teroksidasi di anoda adalah OH- membentuk H+. Kemudian jika ion negatifnya berasal dari sisa halogen atau sisa dari golongan 7A, maka yang teroksidasi adalah ion halogennya membentuk halida. Kemudian jika yang tersisa adalah asam oksi, ya, ion negatif yang berasal dari sisa asam oksi, yang teroksidasi adalah H2O dari pelarut. Jadi H2O nanti akan teroksidasi membentuk H+. Hukum 1 Faraday. Nah, hukum 1 Faraday ini adalah dikemukakan oleh seorang ilmuwan jauh sebelum penemuan elektron, yaitu pada tahun 1831 sampai 1832, yang berasal dari Inggris dan bernama Michael Faraday. Beliau menemukan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan. Nah, hukum 1 Faraday berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sehingga didapatkan persamaan Q sama dengan I kali T, ya. Dengan I adalah arus listrik dan T adalah waktu. Jadi Q adalah kolom, ya, jumlah listrik. Nah, persamaan ini kemudian disederhanakan menjadi M atau massa sama dengan AR kali I kali T per N per 96.500. Atau karena E atau massa ekivalen itu sama dengan AR dibagi N atau valensi, ya, maka persamaan ini bisa juga ditulis menjadi M sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ya, ini adalah persamaan atau hukum Faraday yang pertama untuk menentukan massa zat yang mengendap di katoda. Hukum 2 Faraday. Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, maka massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Nah, massa ekivalen suatu logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya, atau bisa kita tuliskan E sama dengan AR per valensi. Ini adalah massa ekivalen dari logam. Nah, jika kita misalkan ke dalam larutan Ag+ yang mengandung Ag+, kemudian larutan Cu2+ dan Cr3+ dialirkan muatan listrik yang sama, maka massa yang dihadapkan adalah massa Ag banding massa Cu banding massa Cr sama dengan E dari Ag banding E dari Cu dan E dari Cr. Nah, E sendiri tadi adalah AR per valensi, maka ini adalah AR Ag per 1. 1 ini adalah valensi dari Ag. Kemudian ArCu per 2. 2 adalah valensi dari ion Cu2+. Kemudian banding ArCr per 3.
3 adalah valensi dari Cr13. Contoh soal yang pertama, tulislah reaksi elektrolisis berikut. A. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. B. Elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu membuat reaksi ionisasi dari senyawa yang dielektrolisis. NaCl terionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Nah, reaksi katoda sangat bergantung sekali pada jenis kationnya. Dalam hal ini, kation yang dihasilkan adalah Na+, di mana Na+ ini merupakan kation logam aktif, yaitu yang berasal dari golongan 1A dan sangat sukar direduksi, sehingga karena fasenya larutan, reaksi yang terjadi di katode adalah reduksi terhadap air. Maka di katoda terjadi reaksi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, kemudian reaksi di anoda ini sangat bergantung sekali pada jenis anoda yang digunakan dan anion. Nah, jenis anoda yang digunakan adalah grafit, dan grafit ini termasuk dalam elektroda inert yang sukar sekali bereaksi, sehingga reaksi di anoda hanya bergantung pada anionnya, yaitu Cl-. Maka reaksi di anoda karena Cl- berasal dari golongan 7A, maka yang dioksidasi adalah ion Cl-nya dengan reaksi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, reaksi ini bisa kita sederhanakan. Itu elektron kita hilangkan sehingga tersisa 2H2O plus 2 Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Ini adalah reaksi elektrolisis yang pertama. Nah, yang kedua adalah elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit. MgCl2 akan terionisasi menjadi Mg2+ plus 2 Cl-. Jadi kation yang dihasilkan adalah Mg2+ dan anion adalah Cl-. Nah, tadi reaksi di katoda sangat bergantung sekali pada fase dan kation yang dihasilkan. Kation yang dihasilkan adalah kation dari logam aktif, yaitu dari golongan 2A, dan tidak ada air di sana karena fasenya lelehan. Nah, sehingga di katoda yang direduksi adalah ion dari logam itu, yaitu Mg2+ direduksi menjadi logam Mg. Kemudian di anoda kita perhatikan anionnya dan elektrodanya. Ternyata elektroda yang digunakan adalah grafit, yaitu inert, tidak ikut bereaksi, sehingga yang menentukan reaksi di anoda adalah anionnya, yaitu Cl-. Nah, Cl- berasal dari golongan 7A, sehingga yang dioksidasi di anoda adalah ion Cl- itu sendiri, menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, reaksi ini bisa kita sederhanakan dengan cara dijumlahkan. Elektronnya kiri dan kanan sama jumlahnya, maka bisa saling meniadakan, sehingga menjadi Mg2+ plus 2 Cl- menjadi Mg plus Cl2. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi pada elektrolisis lelehan MgCl2. Yang kedua,
Hitunglah massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus listrik sebesar 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan CuSO4 dengan air Cu sebesar 63,5. Yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah arus listrik, simbolnya I, sebesar 10 ampere. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 965 detik. Kemudian ARCU adalah 63,5. Nah, 63,5. Kemudian yang ditanya adalah berapakah massa tembaga yang dihasilkan. Jadi yang ditanya adalah massa tembaga atau massa Cu yang dihasilkan. Nah, soal ini memanfaatkan hukum 1 Faraday. Ya. Jadi massa atau M sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, kita tahu bahwa E atau massa ekivalen sama dengan perbandingan AR per valensi dari logam tersebut. Kita lihat CuSO4 akan terurai menjadi Cu2 plus SO4 2 minus, sehingga valensi dari Cu itu sama dengan 2. Nah, nanti kita masukkan di sini AR dari Cu adalah 63,5 dibagi valensinya 2 dikali I 10 dikali T 965 dibagi 96.500, sehingga didapatkan 3,175 gram. Jadi massa tembaga yang dibebaskan sebesar 3,175 gram. Soal selanjutnya, sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat atau NiSO4, berapa gram nikel yang dapat diendapkan? Kita lihat dalam soal ini ada 2 buah logam yang digunakan, yaitu perak dan nikel. Oke. Ada 2 jenis larutan yang digunakan, berarti ini adalah hukum 2 Faraday. Nah, sehingga kita tuliskan yang diketahui adalah massa dari perak atau Ag ini sama dengan 1,08 gram. Kemudian AR dari Ag 108, kemudian AR dari Ni sama dengan 59. Yang ditanya adalah massa dari Ni atau nikel. Nah, soal ini merupakan aplikasi dari hukum 2 Faraday dengan ciri bahwa di dalam satu wadah itu menggunakan 2 logam, sehingga kita memanfaatkan hukum 2 Faraday dengan perbandingan antara massa dan massa ekivalen. Jadi massa Ag banding massa Ni sama dengan E atau massa ekivalen dari Ag bagi massa ekivalen dari Ni. Kita lihat bahwa AgNO3 akan terionisasi menjadi Ag plus NO3 minus, sehingga valensinya 1. Kemudian NiSO4 menjadi
Ni 2 plus SO4 2 minus, sehingga valensi dari Ni adalah 2. Jadi valensi Ag sama dengan 1, kemudian valensi Ni sama dengan 2. Nah, jadi tinggal kita masukkan massa dari Ag 1,08 dibagi massa dari Ni yang kita cari. E dari Ag, ingat E adalah AR per valensi, maka ini adalah AR Ag 108 dibagi valensi dari Ag plus 1 dibagi E dari Ni adalah AR Ni 59 dibagi valensinya 2, sehingga ini menjadi 1,08 per W dari Ni sama dengan 108 per 29,5. Tersisa massa dari Ni sama dengan 1,08 kali 29,5 dibagi 108, dapatkan 0,295 gram. Jadi massa Ni yang mengendap sebesar 0,295. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.